Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Realisasi produksi batubara nasional di sepanjang tahun 2024 mencapai 831,53 juta ton dan realisasi tersebut telah mencapai 117,12% dari target produksi sebesar 710 juta ton. Data Mineral One Data Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia mencatat realisasi jumlah produksi batubara di sepanjang tahun 2024 telah melampaui dari target produksi yang ditetapkan. Per Desember 2024, realisasi produksi batubara mencapai 831,53 juta ton atau tumbuh hingga 117,12% dibandingkan target sebesar 710 juta ton. Sementara serapan produk batubara untuk pasar domestik tercatat 379,82 juta ton dan serapan untuk domestic market obligation mencapai 209,93 juta ton, tumbuh 115,79% dari rencana DMO tahun 2024 sebesar 181,3 juta ton. Adapun realisasi ekspor produk batubara nasional di akhir tahun 2024 tercatat tidak menyentuh dari target rencana ekspor, yaitu 435,36 juta ton atau hanya sekitar 88,85%, sedangkan rencana ekspor mencapai 490 juta ton. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, lampaui target produk batubara tahun 2024 tembus 831 juta ton. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, dan juga Mas Angga Wira, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia Aspebino. Ya, halo, apa kabar Pak Fahmi? Mas Angga? Alhamdulillah. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Dan kita akan mereview terlebih dahulu nih. Mas Angga, bagaimana sih posisi dari kinerja kemudian produktivitas dari industri pertambangan khususnya batu bara nih di tahun 2024 lalu yang sudah menembus target begitu? Ya, tentunya kinerja kalau kita lihat masih cukup positif ya. Dari RKAB yang sudah ditetapkan oleh Minerba, kelihatannya memang melampaui target, walaupun kalau kita lihat pasar domestik yang growth-nya cukup signifikan ya. Oke. Yang di luar sih saya rasa itu masih stabil ya kalau kita lihat ya, karena memang kondisi ekonomi global juga sekarang boleh dibilang ya masih belum relatif baik ya perkembangannya ya. Tapi kalau kita lihat dari pasar domestik ini memang menunjukkan bahwasannya konsumsi batubara untuk energi ya, baik itu yang DMO maupun non DMO masih mendominasi ya. Nah, ini menjadi suatu catatan juga ya terkait memang program transisi energi ya. Kalau kita lihat memang berarti bauran energi yang ada ini masih didominasi oleh suplai batubara ya, baik yang kelistrikan maupun non kelistrikan gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya memang berarti konsumsi energi kita di dalam negeri cukup meningkat juga, dikarenakan kalau kita lihat seperti di PLN juga penggunaan LNG ya sebagai salah satu alternatif untuk kelistrikan juga ada kenaikan yang cukup signifikan, Mas Pras. Baik, dan kalau kita cermati lebih dominasi di mana nih? Bagian dalam negerinya kah atau memang kebutuhan dari eksportasi ke luar negeri yang juga mendapatkan demand tinggi begitu di tahun 2024 lalu? Ya, kalau kita lihat tadi dari data pengantar itu memang kenaikannya di dalam negeri yang kelihatannya cukup signifikan ya, melampaui target ya. Oke. Ada beberapa puluhan persen ya gitu. Baik. Nah, Pak Fahmi, dari kacamata Anda melihat bagaimana begitu terkait dengan perkembangan industri pertambangan di Indonesia, batu bara begitu yang khususnya memang masih menjadi andalan bagi Indonesia juga nih untuk kegiatan eksportasi maupun kebutuhan energi di dalam negeri, Pak Fahmi.
Iya, Sito. kalau menggunakan indikator produksi kemudian penyerapan pasar, Hmm, ini sangat bagus itu ya. Dan peningkatan ini kan tentunya akan menyumbang Ya. peningkatan terhadap BNPB, hmm. kemudian royalti dan seterusnya itu ya. Oke. Kalau itu sebagai indikator saya kira kinerjanya sangat bagus itu ya. Hmm, Nah, namun kalau kita gunakan indikator yang pertama adalah kerusakan lingkungan dan yang kedua adalah program transisi energi, ini saya kira tampak buruk gitu ya. Karena dimanapun Bergoogling penambangan aja. batu bara itu Badan geologi. proses dan outputnya itu akan merusak lingkungan, sudah pasti merusak lingkungan itu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau melihat penyerapan pasar domestik di dalam negeri itu ya, ya. khususnya PLN juga yang masih menggunakan batu bara sekitar 58%, maka ini indikasi bahwa program transisi energi yang sudah diterapkan sejak Jokowi 10 tahun yang lalu ini belum menampakkan hasil gitu ya. Oke. Dan ini dikonfirmasi dengan indikator EBT yang ditargetkan 23% pada tahun 2005, sekarang baru 12,8% itu ya. Oke. Jadi kalau indikatornya dalam rangka untuk transisi energi ini masih buruk juga itu, Mas Pras. Baik. Nah, kalau kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, berarti bagaimana Anda melihat kebutuhan batu bara di dalam negeri juga sebenarnya masih tinggi kalau kita bicara mengenai bauran dari energi terbarukan sendiri pun juga masih tipis begitu, Pak Fahmi? Ya, jadi tadi saya katakan berdasarkan indikator target EBT itu Ya. kan belum tercapai, jauh belum tercapai gitu ya. Oke. Yang mengindikasikan bahwa bauran EBT ini masih didominasi oleh batu bara itu ya. Dan ini bisa dimengerti juga itu ya, bahkan PLN itu lebih banyak menggunakan batu bara karena memang paling murah dan paling efisien, tapi Oke. dia merusak lingkungan juga itu. Hmm, Nah, oleh karena itu gitu ya, kalau pemerintah serius dan tidak ambigu gitu ya, saya katakan ambigu di satu sisi ingin mencapai transisi energi, tapi di sisi yang lain justru mendorong produksi batu bara secara besar-besaran, bahkan mengajak ormas keagamaan itu ya, Oke. untuk ikut juga meningkatkan produksi gitu ya. Ini kan suatu hal yang ambigu gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau memang fokusnya pada pencapaian em, energi baru terbarukan, maka perlu ada berbagai regulasi gitu ya, Oke. yang diharuskan pada penambangan batu bara. Misalnya gitu ya, penambang batu bara baik secara pribadi, perorangan atau juga misalnya dalam bentuk konsorsium gitu ya, Ya. itu diwajibkan melakukan hilirisasi gitu ya. Atau produksinya misalnya minimal 20% harus dihilirisasi misalnya. Ya. Nah, itu nanti secara perlahan akan mengurangi produksi batu bara dan kemudian akan diarahkan gitu ya, atau mulai diarahkan untuk diolah melalui hilirisasi tadi, Mas Pras. Baik, baik. Jadi itu yang menjadi salah satu upaya begitu untuk hilirisasi sendiri di sektor pertambangan. Nah, Mas Angga Wira, lantas bagaimana kalau kita lihat peningkatan dari trigger produksi batu bara di tahun 2024 ini juga berkorelasi tidak sih dengan kebutuhan energinya sendiri begitu untuk industri tambang batu bara? Kemudian bagaimana dampak dari kondisi geopolitik begitu di luar negeri kan yang ini juga semakin memanas bahkan semakin meluas ini Mas Angga. Iya, kalau kita lihat dari market di luar negeri kan relatif stabil ya. Ya plus minus ada penurunan kenaikan, saya rasa itu dalam kondisi yang stabil. Oke. Tapi tadi saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Fahmi ya terkait bagaimana kita mendorong bauran energi dan hilirisasi ya. Ya. Kalau harga batu bara dalam negeri masih terus di capping di angka 70, kita pun dari para pengusaha ya akan sangat kesulitan melakukan program hilirisasi yang ada gitu Pak Fahmi ya kan, karena harga
Oke. capping batu bara ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 7 tahun ya, masuk tahun Ya, ke-7. betul. Di Hmm. sisi lain pun kita juga stripping rasionya kan makin makin tinggi Pak Fahmi. Jadi cost Oke. produksi kita makin besar gitu loh. Nah di sisi lain nggak pernah ada kenaikan gitu loh. Ini istilahnya itu ya kita sangat kesulitan gitu. Apalagi mungkin perusahaan-perusahaan batu bara yang skala industri ya dengan penggunaan industri ya peralatan yang memang Oke. ini kan juga pasti cost-nya juga akan sangat tinggi. Jadi Hmm. saran dari kami ya pemerintah harus menerapkan suatu skema harga yang memang jangan terlalu ada disparitas yang cukup tinggi. Kalau sekarang Ya, kan Oke. harga batu bara luar ICI itu mungkin sekitar 140 150 itu hampir separuhnya. Mas Oke. Pras gitu Iya, loh. iya. Sedangkan harusnya mungkin dinaikkan di kisaran misalnya DMO itu di 90 atau 100, Hmm. mungkin sekitar $10 per metric ton itu bisa digunakan tadi untuk program hilirisasi gitu. Karena kalau program Oke. hilirisasi ini harus dilakukan secara kolaboratif ya, kolektif Iya, ya, iya, Pak iya. Fahmi nggak bisa sendirian. Kalau yang pengusaha-pengusaha besar mungkin itu mungkin dengan luas tambang yang puluhan ribu. Tapi kalau pengusaha kecil misalnya ya, pengusaha tambang yang hanya punya 1.000 hektar, 2.000 hektar, ya gimana mau bikin program hilirisasi, itu kan pasti investasinya juga besar. Jadi saya rasa harus ada sebenarnya Baik. roadmap ya, roadmap Ya, ya. dan itu juga harus realistis gitu loh. Realistis itu kan udah Oke. pasti terkait acceptability daripada bisnis modelnya gitu. Kalau nggak kalau nggak ya mau sampai ke apapun ya konsep Iya. aja nggak bisa dijalankan karena ini kan Oke. perencanaan ini udah berlangsung beberapa waktu gitu. Baik. Malah ada beberapa perusahaan luar yang ingin investasi akhirnya mundur Mas Pras ya, air product dan lain sebagainya karena Itu dia. harga batu bara dalam negeri kita itu masih terlalu murah gitu loh. Jadi sulit mereka karena kan untuk Iya, iya. misalnya untuk dirubah ke gasifikasi atau DME itu kan ada cost produksi Baik. lagi tambahan gitu Mas loh. Angga, ini menarik kalau kita cermati terkait dengan disparitas harga DMO begitu ya dengan harga keekonomian ataupun harga batu bara sendiri di pasar internasional sehingga mendorong lagi minat investasi. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari produksi batu bara nasional dengan periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk realisasi produksi batu bara di Indonesia ini trennya naik terus. Begitu bahkan di tahun 2024 ini sudah melampaui target ya 831,53 juta ton. Berikutnya untuk serapan batu bara domestik. Ini juga tidak jauh berbeda dengan produksi. Ini naik terus trennya. Di tahun 2024 lalu tercatat 379,91 juta ton data dari Modi Kementerian ESDM. Nah, lantas bagaimana dengan realisasi DMO batu bara yang tadi sempat kita bahas di segmen sebelumnya? Cukup menarik terkait dengan disparitas harga DMO dengan harga di pasaran internasional untuk batu bara. Itu dia pergerakannya di tahun 2024 209,93 juta ton untuk realisasi DMO, di tahun 2023 212,86 juta ton, di tahun 2022 215,81 juta ton. Trennya cenderung turun dalam 3 tahun terakhir. Berikutnya untuk ekspor batu bara. Ini juga trennya naik terus. Di tahun 2024 tercatat 435,36 juta ton untuk ekspor batu bara Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 di 406,67 juta ton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia. Kemudian ada Pak Fahmi Radi, beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Baik, nah Pak Fahmi ini menarik. Kalau kita lihat dengan tadi yang sudah disampaikan informasinya oleh Mas Angga begitu bahwa disparitas harga DMO ini nampaknya ya masih menjadi concern juga nih bagi pelaku industri batubara nasional. Lantas bagaimana pandangan Anda? Ya, jadi dulu kebijakan DMO itu ya, ditetapkan 70% tadi, itu tujuan utamanya itu agar harga pokok penyediaan listriknya itu tidak
fluktuasi karena kenaikan harga batu bara itu ya. Baik. Maka kemudian dipatok harganya 70 dolar per ton tadi gitu ya. Nah, tapi kemudian harga pasar batu bara itu kan berfluktuasi gitu ya. Pernah sampai 300 tadi. Oke. Nah, sehingga disparitas harganya itu terlalu tinggi dan ini memang membuat pengusaha batu bara Gimana Pak? ini Sweet, belum tahu. agak apa terganggu gitu ya Oke. karena disparitasnya cukup tinggi gitu ya. Nah, menurut saya ke depan itu ya, saya setuju Mas Angga tadi, ini harus ditinjau gitu ya, apakah 70 dinaikkan atau bahkan menurut saya pada dasarnya harus dihapus gitu ya. Karena ini dalam konteks program transisi energi, ini bentuk ambigu dari kebijakan pemerintah gitu ya. Oke. Di satu sisi ingin memperbesar bauran EBT, tapi di sisi lain masih menetapkan harga batu bara yang cukup murah gitu ya, sehingga ya nggak bisa disalahkan PLN sampai sekarang bauran energinya tuh sekitar 58% batu bara, nggak pernah berubah itu. Oke. Nah, sehingga enggan bagi PLN menggunakan tadi apakah tenaga matahari atau tenaga angin gitu ya. Nah, maka Carbon kalau trade buat misalnya disparitas tadi diturunkan, misalnya dinaikkan jadi 90 misalnya, terus 100 atau pada dasarnya dihapuskan, maka PLN akan terpacu untuk mengembangkan energi alternatif sebagai pengganti batu bara tadi gitu ya. Selama demo-nya itu masih seperti sekarang, Iya, iya. maka saya yakin di PLN tidak akan jadi perubahan bauran energinya ya masih tetap 58% karena memang Oke. paling murah menggunakan batu bara dibanding energi yang lain. Pras. Nah, ini menarik. Mas Angga, kalau misalnya sudah disampaikan begitu oleh Pak Fahmi Radi terkait dengan DMO batubara ada potensi dinaikkan atau bahkan dihilangkan. Nah, dari kesiapan pelaku industrinya sendiri, bagaimana kalau kita bicara mengenai transisi energi di Indonesia, di mana batubara ini apakah masih bisa seiring sejalan begitu dengan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, mengingat kebutuhannya juga yang masih tinggi. Karena Pak Fahmi tadi katakan harganya masih lumayan murah lah begitu. Pak Angga. Iya, pertama kita kan memang ada komitmen untuk hilirisasi, Iya. tapi tadi kalau hilirisasi ini sekali lagi kan berhubungan dengan bisnis ya, Iya. ya Mas Pras ya. Tapi kalau memang harga batu bara dalam negerinya masih di capping 70 ya nggak akan bisa ketemu gitu loh, apa namanya, secara bisnisnya gitu. Jadi orang ya lebih baik masih jual batu bara dengan apa adanya aja gitu kan. Pasti kan kalau bicara ada hilirisasi kan pasti ada cost produksi tambahan kan gitu. Oke. Jadi ya memang ya tergantung ini roadmap daripada kebijakan daripada government gitu loh. Seperti apa gitu loh ya kan. Iya, iya. Komitmennya gitu untuk apa namanya melakukan perubahan ya terhadap tadi konsumsi daripada penggunaan batu bara dalam negeri gitu loh. Baik. Kalau idealnya mungkin ya ke depan memang saya sepakat sama Pak Fahmi ya nggak ada lagi DMO, udah B2B aja kan sebenarnya kan. Jadi Oke. supaya kelihatan harga KWH persennya kan berapa gitu. Kalau harga KWH persennya batu bara ini menjadi lebih tinggi, automatically kan alternatif penggunaan energi lainnya jadi lebih hidup gitu loh ya kan. Seperti itu. Ya, Simpel aja sebenarnya. Ya. yes. Nah, Anda sebutkan tadi, misalnya DMO ada kenaikan, tapi sebagian tadi digunakan untuk bagian program dari hilirisasi dan lain-lain. Anda melihat bagaimana? Idealnya naiknya berapa, kemudian apakah ini akan berdampak juga nanti terkait dengan efektivitas, keinginan bagi pelaku industri pertambangan batu bara untuk bisa meningkatkan produksi, kemudian menambah investasi misalnya? Iya makanya kan ya seperti misalnya di industri hulu migas pun ketika orang didorong untuk melakukan eksplorasi, pasti kan mereka punya minta insentif kan, insentif apa supaya IRR-nya bisa terjaga. Ya sama aja. Kalau memang ya, idealnya ya harapan kita mungkin di angka 100 dolar gitu ya. Lalu $10 bisa digunakan untuk hilirisasi gitu loh, membuat program atau ada insentif misalnya harga beli kan bisa.
dilakukan subsidi silang gitu loh, ya kan. Oke, oke. Tapi subsidi silangnya udah kepada langsung produknya berupa produk yang sudah terhilirisasi gitu loh. Itu kan lebih bagus lagi. Jadi R&D kita juga berjalan gitu. Kita nggak Ya, ternina-bobokan mentang-mentang kita punya cadangan batu bara yang besar, Iya. ya kita juga tidak agresif untuk melakukan R&D gitu loh. Nah, Ya, kalau oke. R&D-nya ada kan kita bisa punya alternatif ya, seperti misalnya di sawit ya, karena ada badan sawit misalnya ya, ada R&D gitu loh untuk misalnya B40, nanti mungkin sampai B100 kan lebih bagus untuk ketahanan energi kita gitu loh. Jadi kita menjadi negara yang memang melit gitu loh untuk Oh. bagaimana optimalisasi daripada cadangan batu bara kita gitu loh. Kalau Iya. enggak ya gini-gini aja menurut Oke, saya gitu. berarti Anda setuju DMO naik begitu, tapi sebagian dananya digunakan tadi untuk Oh iya, proses setuju, R&D harus begitu begitu kalau ya? kita ya, betul. Ya. Oke, menarik. Nah, kesiapan dari pemerintahnya sendiri, kemudian ya entah PLN ataupun siapapun yang memang nanti akan menyerap dari kebutuhan batu bara untuk energi sendiri, apakah cukup oke kalau memang harganya dinaikkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya ya, Pak Fahmi dan Ya. Mas Angga, kita akan jeda lagi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan dan kali ini bersama dengan Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, Pak Fahmi, kalau bicara mengenai tadi dari sisi pelaku usaha begitu, Mas Angga bilang bisa dinaikkan DMO-nya begitu sehingga menjadi daya tarik lagi begitu bagi para pelaku industri dan juga investasi, dan sebagian dananya bisa digunakan lagi nih untuk pengembangan energi baru terbarukan. Nah, Anda melihat bagaimana kesiapan untuk PLN kah ataupun lembaga-lembaga lainnya begitu, perusahaan-perusahaan lain yang memang menyerap kebutuhan batu bara untuk energi nasional itu bagaimana Pak kalau harganya naik? Ya, saya kira seperti katakan Mas Angga tadi gitu ya. Misalnya harga demonya ditinjau menjadi 100, yang Oke. 10 disisihkan untuk R&D. Karena R&D itu sangat penting sekali gitu ya dalam pengembangan hilirisasi tadi. Nah, apakah PLN siap gitu ya? Oke. Sebetulnya kalau harga ditetapkan sesuai dengan harga pasar sekalipun, PLN itu tidak menanggung secara finansial gitu ya, Iya. tidak menanggung kerugian tadi. Oke. Jadi misalnya gitu ya, dengan dilepas DMO tadi, harga pokok penyediaan listriknya jadi naik. Nah, PLN kan tidak bisa menaikkan harga karena yang menyangkut masalah konsumen gitu ya. Baik. Nah, kalau PLN menjual listriknya di bawah harga pasar, maka kemudian diganti oleh pemerintah dalam bentuk kompensasi gitu ya. Jadi PLN-nya itu nggak ada rugi sama sekali gitu ya. Tetapi dampak positifnya dengan harga batu bara yang mahal tadi itu mendorong atau memicu itu ya bagi PLN untuk mengembangkan secara terus-menerus alternatif energi baru terbarukan tadi. Nah, kemudian tadi gitu ya, untuk hilirisasi, saya kira batu bara itu banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu ya. Misalnya masalah gasifikasi, mengubah batu bara menjadi gas tadi gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ini butuh inovasi, butuh riset and development, dan butuh biaya. Nah, dari mana biayanya? Ya, saya kira bisa dari pungutan tadi, atau kemudian juga sebagian dari BUMN itu ya, Pertamina, PLN tadi, sampai menghasilkan tadi Oke. gas dalam tabung. Atau juga batu bara bisa diolah gitu ya, tetap sebagai energi pembangkit, tetapi dibuat sedemikian rupa tidak menimbulkan kerusakan lingkungan gitu ya. Jadi Oke. kalau batu barunya produksinya di stop begitu saja, saya kira juga tidak tepat gitu ya, karena cadangan batu bara kita itu kan malah sangat besar gitu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah riset and development untuk mengubah batu bara tadi dari energi yang kotor menjadi energi bersih, dan itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, maka salah satunya tadi gitu ya, dana dari demo yang apakah dinaikkan atau pada akhirnya dihapus, itu sebagian disisihkan untuk riset and development. Nah, semua ini tadi tidak hanya roadmap gitu ya yang harus disiapkan oleh pemerintah, tapi pemerintah lead itu ya, memimpin hilirisasi tadi dengan anggota para pengusaha swasta, BUMN itu ya, sebagai suatu kerja bareng itu ya. Tapi kalau dibiarkan hanya diwajibkan sendiri-sendiri,
ya sampai kiamat nggak akan tercapai Baik, baik, hilirisasi Pak tadi Fahmi. gitu. Nah, ini. Mas Angga, sejauh ini bagaimana nih upaya komunikasi diskusi mungkin diajak bareng begitu untuk bagaimana meningkatkan hilirisasi di sektor pertambangan batu bara ini? Apakah sejauh ini cukup intens kah kalau memang tadi diharapkan kehadiran Iya, pemerintah begitu iya. seperti mungkin komoditas lainnya? Iya, sebenarnya program hilirisasi ini kan sudah dari sejak pemerintahan Pak Jokowi ya, Iya. dan batu bara menjadi salah satu sektor yang memang lebih dulu ya terkena. Artinya sudah ada pembicaraan, bahkan sudah dalam bentuk project proposal gitu. Tapi sekali lagi kalau kalau harga batu bara dalam negeri atau DMO-nya ini kebijakannya masih seperti ini ya, ya Iya, baik. Halo, Mas ibaratnya Angga? juga harganya nggak ekonomis itu, tidak ekonomis. Hmm, Jadi saya rasa ya memang harus ada komitmen dan di-lead tadi. Sepakat saya dengan Pak Fahmi, iya, di-lead oleh, kan sudah ada Satgas nih ya dipimpin oleh Iya. Menteri SDM ya. oke. Jadi saya rasa Satgas ini yang langsung Hmm, memberikan direction, dan memang harus ada kebijakan yang komprehensif gitu loh. Jadi bukan hanya dari satu sisi saja dilihat, tapi bagaimana hmm. agar bisa tercipta ekosistem bisnisnya. Sekali lagi kan pemerintahnya men-trigger aja, ujung-ujungnya kan Ya. ekosistem bisnis. Kalau ekosistem bisnisnya tidak tercipta ya istilahnya Menteri SDM itu sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan bisa jalan program ini gitu, hanya Iya, omong-omong iya, gitu. iya. Jadi menurut saya ya Hmm, harus ada juga keberanian dari iya, iya. PLN misalnya gitu loh ya kan. Tapi di sisi lain juga ya dari target dari Menteri BUMN soal soal PLN ini kan jangan hanya diukurnya hanya dari sisi untung rugi gitu Pak Fahmi ya. Kalau Ya, ya. KPI direksi PLN ini hanya masalah masih keuntungan ya susah gitu loh. Harusnya KPI-nya juga bicara mengenai transisi energi misalnya. Berapa Hmm, persen naiknya itu baru bisa jalan Pak. Kalau enggak ya iya, sulit. iya. Karena yang dikejarnya nanti hanya keuntungan gitu loh. Susah jadinya. Oke, oke. Jadi menurut saya harus realistis dan juga harus benar-benar komprehensif. Solusi apa nih Pak Fahmi yang mungkin Anda bisa sampaikan kalau memang ini supaya bisa duduk bareng, berjalan beriringan begitu pemerintah, pelaku usaha begitu untuk bisa mendorong industri batu bara yang lebih hijau ke depannya? Ya, saya kira ya, pemerintah harus hadir gitu Hmm, ya. Apakah dalam proses mengubah batu bara menjadi hilirisasi hmm, atau dalam kebijakan lain seperti demo misalnya. oke, Ini perlu dibahas gitu ya antara Menteri SDM dengan menteri lain yang terkait. Nanti dampaknya seperti apa? baik. Termasuk Menteri Keuangan misalnya. Ini Hmm, juga harus itu tadi naik. Itu kemudian sudah menetapkan itu ya demo misalnya 100, kemudian di situ ada dana untuk hilirisasi. Nah, kemudian tinggal implementasinya. hmm, Nah, dalam implementasi tadi sudah ada Satgas gitu ya. iya, Dan juga ada sekarang ini kan ada menteri yang spesifik dalam hal hilirisasi gitu ya. hmm, Mestinya menteri itulah yang kemudian aktif melit gitu ya, mengkoordinasikan dan mensinkronkan oke, pengusaha tambang, termasuk BUMN-BUMN, termasuk hmm, PLN, termasuk Pertamina. Misalnya Pertamina pernah mencoba melakukan gasifikasi gitu ya, bekerja sama dengan Air Product, perusahaan dari Amerika. 2 oke, tahun Air Product-nya hengkang dari Indonesia, Pertamina nggak bisa melanjutkan. Karena apa? Karena nggak punya teknologi. oke, Nah, maka fokus teknologinya tadi yang harus harus hmm, diutamakan. Mestinya bisa juga itu ya, dalam riset and development tadi itu melibatkan perguruan tinggi, mhm, melibatkan BRIN, iya, iya, biayanya nanti dari dana penaikan demo tadi. Saya kira, oke, saya yakin bangsa kita bisa lah menyediakan atau iya, mengembangkan teknologi dibutuhkan untuk tadi hilirisasi tadi. Dan saya kira resource batu bara ini masih sangat potensial. Kalau kemudian dihentikan produksinya, saya kira juga iya, nggak make sense gitu ya. oke, Maka oke, tetap di apa hmm, eksplorasi, tapi diubah menjadi energi kotor menjadi iya. energi bersih.
Ya. melalui hilirisasi tadi Itu dia, Mas betul. Bas. Itu yang kita tunggu, nanti kita lihat realisasinya akan seperti apa. Bagaimana upaya untuk mengenjot lagi produktivitas batu bara yang bisa menyumbang juga pendapatan bagi negara. Tapi di satu sisi kita bisa Nah lebih ini kalau nanti menghijaukan didengar lagi. sama Menteri Bahlil dia akan ikut Pak. Oke, baik. Baik, Pak Fahmi. Siap. Makasih. Mas Angga, ini sayang sekali waktu terbatas ya. Mungkin next time Ya, kita bisa bahas siap. lebih jauh lagi begitu Ya. terkait dengan kebijakan Makasih. hilirisasi Ya. begitu di sektor tambang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Makasih, kembali. Pak Sampai Fahmi, berjumpa kembali. Mas Salam sehat. Terima kasih. Pras. Ya. Salam sehat.